Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan saya, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang hadir pada saat ini. Puji Tuhan, tidak berlama-lama mari kita buka Alkitab kita. Perkenalkan, nama saya Krisdawanti, boleh dipanggil Wanti. Saya berasal dari Sekolah Alkitab Cianjur dan STT Cianjur, dan puji Tuhan akhir-akhir ini saya bersama dengan rekan-rekan saya lagi di tahap akhir penyelesaian skripsi. Kami mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan serta Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini sehingga masa penyusunan skripsi kami boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai tepat pada waktunya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan, katakan amin. Dan untuk menghormati kebenaran firman Allah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian atau berbalasan. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Perikop firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang ingin berbuah, dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dikumpulkan dalam api dalam dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu bahwa ini adalah satu perumpamaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya mendekat hari penyaliban Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kekristenan kita bukan hanya sampai pada tahap bertumbuh saja. Kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak sampai hanya pada tahap bertumbuh. Tetapi Injil Yohanes ini jelas mendeskripsikan kehidupan orang percaya, bahwa hidup orang percaya itu harus berbuah. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita percaya kepada Yesus saja tidak cukup. Tetapi kepercayaan itu harus kita salurkan di dalam kehidupan kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Tetapi harus dipahami bahwa untuk bertumbuh, kita juga harus terlebih dahulu memberikan satu patokan atau ukuran dalam kehidupan kita seperti yang Yesus telah tetapkan. Kalau kita baca pada pembacaan kita di ayat yang kedua, dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 24 dikatakan seperti begini. Dia memangkas setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah. Dan dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak. Dalam artian dikatakan begini, Bapa akan mengeluarkan daripada Yesus orang-orang yang tidak hidup seperti Yesus. Karena dikatakan bahwa dia akan memangkas setiap cabangku. Cabangku di sini hurufnya, hurufku itu besar. Jadi Yesus, Bapa adalah pemilik kebun anggur. Di ayat pertama dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, Aku seperti pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Dan Bapakku seperti petani yang merawat pohon anggur tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun dengan kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Jangan hanya kita mengaku bahwa saya orang percaya, tetapi kita tidak menghasilkan buah apapun yang dapat dinikmati orang. Saya selalu berpikir ayat ini atau pasal 15 ini dari pasal ayat 1 sampai 8 udah berulang-ulang saya baca, dan satu yang sangat mengerikan kalau saya renungkan. Untuk apa gunanya kita mengikut Tuhan dari mungkin dalam kandungan orang tua kita itu adalah orang Kristen, tetapi pada akhirnya kita harus dipangkas dan dibuang dan dibakar. Secara kasat mata seperti biasa, tapi coba Bapak Ibu renungkan, ketika kita terpisah dari kehidupan itu, tidak ada yang dapat menolong. Ketika cabang-cabang itu dipangkas dari pohonnya, lihat, 1-2 hari dia langsung kering. Dan dikatakan bahwa dia akan dibuang ke dalam api. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syarat untuk berbuah, kita akan lihat di sini, saya telah membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu harus mati. Kok mati? Puji Tuhan, Saudari Cynthia pada tanggal 26 telah dibaptis. Dan itu dikatakan pada saat itu dia telah mati dan pada saat ini dia adalah hidup baru. Amin. Diibaratkan seorang petani yang menabur, benih yang ditabur akan masuk ke dalam tanah. Dan beberapa hari kemudian, kulitnya itu akan keluar, akan terbelah. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata di situ ada kematian yang memisahkan dia dari kulitnya. Kalau kita bisa lihat bahwa dia terpisah dari kehidupan lama dan pada saat itu akan tumbuh satu tunas yang baru. Dan disitulah dikatakan bahwa kehidupan kita tidak hanya pada tahap bertumbuh, tetapi harus berbuah. Nah, untuk berbuah itu ada proses atau langkah demi langkah yang harus kita lewati. Yang pertama itu harus mati terlebih dahulu. Mati secara apa? Mati secara keinginan kita, mati secara kemauan kita. Di dalam kita bergereja, kita tidak hanya dengan orang Batak saja, dengan orang Jawa saja, dengan orang Manado saja. Tetapi ada berbagai macam suku yang harus bersatu di situ. Nah, kalau kedagingan kita masih lebih besar, keakuan kita masih lebih besar, kita tidak akan pernah hidup berdampingan dengan damai. Nah, bagaimana dengan persekutuan kita? Untuk itu syarat untuk bertumbuh yang pertama harus mati. Mematikan segala keinginan daging kita. Nah, kalau saya baca dalam 1 Filipi pasal 2, Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan begini bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Nah, ternyata kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberikan anak yang tunggal. Tuhan sudah lahir bagi kita, dia telah mati menebus dosa-dosa kita. Bahkan dia telah bangkit mengalahkan maut. Dan dia telah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan hanya kasih karunia akan menjadi milik bagian kita, tetapi Kristus itu.
Kristus mau supaya kita benar-benar serupa dengan Dia. Sehingga Dia dikatakan begini bahwa kita tidak hanya diberikan kasih karunia untuk percaya, tetapi bagaimana kita mengambil bagian di dalam Kristus. Sama seperti yang Paulus telah katakan bahwa di dalam pelayanannya Paulus berkata, aku lebih daripada rasul-rasul yang terdahulu daripada aku. Aku lebih giat bekerja. Karena dia berkata begini bahwa aku tidak mau kasih karunia itu sia-sia di dalam kehidupan aku. Dan bagaimana lewat kehidupan aku orang bisa melihat bahwa buah-buah orang yang mengikut Tuhan ini Paulus. Dia rela memberikan kehidupannya, bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan Paulus dari misi pertama, misi kedua, tidak sebagai seorang penginjil atau pemberita firman, kalau kita lihat dia seorang pemberita firman atau penginjil yang besar. Coba kalau kita lihat sekarang penginjil-penginjil itu yang keliling dunia, keliling Indonesia, kita lihat senang-senang aja, naik pesawat, naik kapal dan lain sebagainya. Tapi Paulus pada saat itu terkadang dia harus berjalan kaki. Dan ada banyak hal yang Paulus jumpai dalam kehidupannya. Sehingga Paulus berkata bahwa ternyata ketika aku percaya bukan aku hanya akan menerima kasih karunia, tapi bagaimana saya menyatakan Kristus, bahwa Kristus hidup dalam saya lewat apa yang ia alami. Sehingga dia katakan bahwa ternyata penderitaan juga adalah bagian ketika saya mengikut Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan pernah berkata saya orang Kristen, pasti saya akan jauh daripada masalah di kantong, masalah di keluarga. Bapak Ibu Saudari, semakin kita percaya akan semakin banyak tantangan yang kita hadapi untuk membuktikan keteguhan percayaan kita kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua yaitu syarat untuk ketika dia sudah bertumbuh, dia harus mati dulu. Dan ketika ia harus berbuah, ia harus bertumbuh dahulu. Sudah mati, dia harus bertumbuh. Nah, untuk berbuah, dia harus bertumbuh terus-menerus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah mati dalam segala keinginan kita, dalam segala keinginan daging kita, bukan hanya sampai di situ saja, tetapi bagaimana kita merespon setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita lewat setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, baik itu lewat media sosial, bahkan ketika kita berkumpul seperti pada saat ini, kita tidak hanya akan menerima sehingga kita bertumbuh, tetapi bagaimana kehidupan kita mempraktekkan segala sesuatu yang apa yang telah kita terima. Amin. Nah, ketika satu tanaman itu telah mati, dia telah muncul tunas baru, dia akan mulai berakar. Nah, akar adalah proses bagaimana dia harus bertahan. Kita bayangkan seperti pohon kaktus di padang gurun, di padang pasir. Kita lihat secara sepintas bahwa di situ nggak ada air, nggak ada kehidupan. Tetapi kenapa ada banyak pohon kaktus yang tumbuh di padang gurun? Saya pernah baca satu artikel bahwa pohon kaktus itu bukan dikatakan dia sanggup bertumbuh di padang gurun, tetapi karena di bawah pohonnya itu ada air yang membuat dia bisa bertahan dan berakar. Seperti juga dalam kehidupan kita, kita akan mampu berakar dan bertumbuh dan bertahan di dalam kehidupan kita karena kita memiliki sumber air. Amin. Sumber air kita adalah sumber air yang benar. Kalau kita baca kembali di ayat yang pertama dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar. Dia benar. Kata benar berarti tidak ada kepalsuan, tidak ada sesuatu hal yang mengotori, tidak ada sesuatu percampuran dalam kehidupannya. Benar-benar, benar. Kalau saya baca di dalam terjemahan Indonesia Sederhana, Yesus berkata begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku seperti pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Yesus begitu rendah hati sehingga ia mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Sehingga kita juga dapat melihat bahwa ketika ranting itu dipotong,
dipangkas dari pohonnya, dia tidak akan berbuah. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Jangankan daunnya akan hijau. Dia langsung dipotong itu pasti akan mengeluarkan getah ya. Terus lenyap. Mati. Dikatakan pohon karena dia masih memiliki daun yang hijau, dia masih hidup. Dikatakan kayu karena dia sudah mati dan tinggal dibakar. Harapan Yesus bagi kita sebagai orang-orang percaya, bukan kita hanya akan tinggal di dalam Dia, tetapi bagaimana kita menghasilkan buah. Amin. Dan yang ketiga yaitu ketika telah mati, bertahan di dalam setiap apa yang ia hadapi. Dan yang ketiga seperti yang saya katakan bahwa harus melekat. Harus tetap tinggal pada sumber kehidupan tersebut. Karena kita lihat kehidupan akhir-akhir ini banyak hal yang membuat iman kita goncang, membuat kepercayaan kita bergeser, membuat pengharapan kita sudahlah. Tetapi satu hal yang kita yakini, bahwa ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, percayalah kita akan mampu melewati segala sesuatunya. Amin. Buah adalah tanda dari kehidupan. Apa gunanya kita menanam satu tanaman kalau dia tidak berbuah? Saya ingat satu perumpamaan Yesus ketika ia melihat pohon ara yang tidak berbuah. Dia lewat pada saat itu tapi dia tidak menemukan buah. Terus yang merawat kebun itu berkata, Tuhan, 1 tahun lagi kasih kesempatan. Saya akan mencangkul sekelilingnya, saya akan berikan pupuk. Kalau dia juga tidak tetap berbuah, tebang lagi. Nah, terkadang ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita berubah dari kehidupan kita yang lama. Tetapi adakah kita meresponi segala sesuatunya itu dengan melihat bahwa kita ada sampai pada saat ini hanya karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak sampai pada kasih karunia, tetapi bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus. Untuk itu, dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari kehidupannya. Ketika Tuhan berikan perumpamaan, kita pun ikut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Menandakan bahwa Yesus tidak mau kita terpisah dari kehidupannya. Tetapi yang membuat kita terpisah daripada Yesus itu diri kita sendiri. Ada berapa banyak jemaat Tuhan yang kok aku enggak seperti mereka ya. Mereka selalu berhasil dalam segala sesuatunya. Terus dilihat kehidupannya juga enggak percaya-percaya amat, enggak rajin-rajin amat. Tetapi kok bisa demikian? Yang pertama, Yesus cuma mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang mereka miliki tanpa percaya semuanya adalah semu. Amsal berkata bahwa kehidupan mereka hanya seperti tumbuhan yang lisut pada tengah hari. Berarti sangat cepat pergerakannya yang membawa pada kebinasaan. Berbeda dengan kehidupan orang yang telah mengalami proses yang luar biasa. Bahwa kehidupannya akan terus bertambah dan bertambah. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ini adalah satu perumpamaan yang Yesus berikan tentang pengejaran sesat. Yesus berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah
Yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan ayat yang ke-21 menegaskan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ternyata orang-orang di luar daripada Yesus pun juga berbuah. Tetapi kita bisa lihat perbedaannya. Kalau kita lihat di Galatia pasal yang ke-5, pasti kita semua tahu kalau kita sudah berbicara tentang Galatia pasal 5, di situ akan kita lihat tentang buah-buah roh. Nah, orang yang di luar Tuhan juga mereka juga memiliki buah. Bahkan yang menjadi pengajar mereka juga berbuah. Tetapi kita dapat melihat perbedaan buah mereka. Dikatakan bahwa pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian juga pohon yang tidak baik menghasilkan juga buah yang tidak baik. Sama dengan kehidupan kita. Pengajaran yang benar yang kita terima akan menghasilkan kehidupan yang benar pula. Tetapi ketika kita menerima pengajaran yang di luar daripada Kristus, pasti kehidupan mereka akan berbeda. Coba kita lihat Galatia pasal 5. Mungkin ini kalau Bapak Ibu baca ini merupakan hidup menurut daging dan roh. Tetapi orang kalau hidup di luar Kristus pasti kehidupannya seperti ini. Mereka apa yang mereka hasilkan yaitu hanya perbuatan-perbuatan daging. Dan dikatakan ayat yang ke-19 berkata demikian, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara hidup orang benar dan yang tidak benar, antara hidup yang melekat kepada pokok anggur dan yang tidak. Mereka tidak akan memiliki kerajaan Allah. Apa tujuan kita percaya kepada Yesus? Tujuan kita hanya satu, hidup bersama Yesus dalam kekekalan, amin, dalam kerajaan Allah. Tetapi bagaimana kalau kehidupan kita tidak seperti yang Yesus katakan bahwa kamu harus melekat kepadaku. Dan kalau sudah melekat, harus berbuah. Jangan hanya melekat yang menghabiskan sari pada pokok anggur itu. Karena jelas dikatakan bahwa kalau kamu tidak berbuah, kamu akan ditebang, kamu akan dipangkas, kamu akan dibuang dari pokok anggur itu. Sehingga ranting-ranting yang lain bisa lebih leluasa mendapatkan makanan daripada batang pohon. Nah kalau nggak berbuah ya dipotong aja, nggak ada gunanya. Apakah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan demikian? Saya rasa itu satu hal yang sangat mengerikan. Kalau pengiringan kita hanya sampai pada kita akan dibuang. Jangan mau. Saya pun kalau di seumpamanya ada satu bapak-bapak yang memiliki uang 1.000 dan 100.000. Tentu yang kita mau yang 100.000. Tetapi untuk mencapai 100.000 itu bapak ini kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Tapi kalau kita tidak, kita terkadang hanya mau uangnya. Kita hanya mau berkatnya, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terkadang kita sebagai orang percaya kita hanya ingin meminta dan kita menerima. Tetapi kita lupa bahwa kita harus menaruh firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Buah seperti apa yang harus kita hasilkan sebagai orang percaya ketika kita dalam kesusahan? Buah apa yang muncul? Apakah buah persungutan? Tentunya kalau kita orang yang benar-benar tinggal di dalam Kristus, harusnya yang timbul ketika kita dalam kesusahannya itu buah sukacita, buah pengharapan. Kita bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi.
Jangan hanya mengaku-ngaku Kristen, kalau dalam baru masalah di kantor aja, masalah rumah tangga aja, mungkin saya belum berumah tangga, tetapi saya bisa melihat kehidupan orang-orang berumah tangga. Karena di pastori juga di Jakarta Selatan saya hidup dalam sebuah keluarga yaitu rumah tangga. Dan saya bisa melihat masalah-masalah yang terjadi. Tetapi bagaimana suami istri itu, ayah dan ibu dan anak-anak merespon setiap masalah yang terjadi. Sehingga mereka bisa keluar daripada itu. Dan satu hal yang kita sangat syukuri, kita sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Amin. Dia lebih tahu masalah kita daripada ayah dan ibu kita. Dia lebih tahu masalah kita daripada suami kita. Dia lebih tahu masalah kita daripada gembala kita. Sehingga ketika kita mengalami masalah, mungkin sebagai jemaat di tempat ini ketika mengalami masalah mungkin harus konseling kepada gembala. Itu enggak salah. Tetapi itu bukan yang utama. Amin. Karena yang utama adalah Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, yang mampu memberikan makanan-makanan rohani kepada kita sehingga kehidupan kita boleh bertumbuh menghasilkan buah. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata tinggal di sini digunakan kata meno atau tetap. Berarti kita tidak bergeser apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bergeser daripada Kristus. Jangan sampai karena kita mungkin melarat, karena jangan sampai mungkin jabatan kita diberikan kepada orang lain sehingga kita menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya kembali. Kalau perlu mungkin meninggalkan kepercayaan. Ada banyak orang Kristen pada saat ini yang meninggalkan Tuhan. Tapi saya pernah melihat satu kata-kata motivasi seperti ini. Bahwa jangan sampai kita meninggalkan Kristus karena sesuatu. Tapi tinggalkanlah segala sesuatu karena Kristus. Amin. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, apa yang kurang yang Yesus berikan? Dia sebagai putra tunggal Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa. Dia rela turun ke bumi, menjadi serupa dengan kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Masakan hanya untuk kita ketika mengalami masalah sedikit, masalah dibilang seujung kuku, kita langsung meninggalkan Tuhan. Berapa harga pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita? Apa kita menghargai itu? Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menerima seperti yang ayat 7 katakan, lakukan dahulu yang dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yaitu bahwa kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan dikatakan di ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan di terjemahan Indonesia edisi 2 berkata bahwa kalian masing-masing sudah siap untuk berbuah karena ajaran yang telah kuberikan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu hidup bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap hidup bersama denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidupnya terpisah dari pohonnya. Jelas sekali Yesus menggambarkan kehidupan kita ketika kita jauh daripada Tuhan, kita terpisah dari Tuhan. Pokok anggur merupakan suatu tanaman yang sangat khas di Timur Tengah, di Yahudi. Karena dia merupakan satu tanaman yang buahnya itu bahkan airnya itu menjadi satu persembahan. Dan kita juga sebagai orang percaya masa kini, anggur merupakan satu lambang darah. Merupakan satu lambang kehidupan orang percaya. Bahwa ketika kita memiliki anggur, berarti kita memiliki sukacita. Karena arti daripada anggur yaitu sukacita. Untuk itu, sebagai orang percaya, hiduplah di dalam Tuhan
Jangan pernah pisahkan diri kita daripada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hanya kitalah yang memisahkan diri daripada Tuhan sehingga kita tidak menghasilkan buah apapun untuk dinikmati, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.